Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang saya ambil terkait tingkat kematangan gonad pada ikan belut ataupun Monopterus albus. Jadi untuk judul jurnal yang saya ambil yang pertama adalah performasi belut sawah ataupun Monopterus albus yang diinduksi hormon gonadotropin berbeda. Jadi latar belakang yang saya ambil adalah induksi maturasi merupakan salah satu solusi dalam mempercepat suatu perkembangan gonad sendiri dalam proses reproduksi suatu biota. Untuk ikan belut sawah sendiri diartikan merupakan salah satu ikan air tawar yang sangat banyak ditemukan di Indonesia, serta kita ketahui memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Untuk hormon yang mengontrol perkembangan dari gonad ataupun maturasinya adalah hormon gonadotropin. Jadi hormon gonadotropin ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis polistimulating ataupun hormon FSH dan luteinizing atau hormon LH. Untuk tujuan daripada jurnal ini kita diwajibkan untuk mengetahui satu performa maturasi belut sawah yang diinduksi hormon PMSG dan HCG. Dalam metode ini penelitian ini menggunakan metode eksperimental, suatu rancangan acak lengkap atau disingkat dengan RAL dengan 4 perlakuan dan menggunakan 7 ulangan individu. Jadi teori yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan gonad somatic index atau GSI. Ini pengukuran gonad somatic index dilakukan pada awal minggu. Jadi di mana belut sawah ini sebelum dibedah harus dilakukan yang namanya penimbangan bobot tubuh. Itu terlebih dahulu dilakukan. Untuk yang kedua adalah hepatosomatic index atau HSI. Belut sawah ini dibedah kemudian diambil hatinya dari bagian dalam dan ditimbang menggunakan timbangan digital. Yang ketiga itu ada tingkat kebuntingan. Jadi tingkat kebuntingan pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan belut sawah yang telah terdapat gamet ataupun telur di gonad. Pengamatan ini dilakukan pada awal hingga akhir penelitian dengan total belut yang diamati itu adalah sebanyak 7 ekor. Jadi yang keempat adalah tingkat kematangan gonad ataupun TKG sendiri. Ini dilakukan pada awal minggu. Jadi tingkat kematangan gonad sendiri diamati secara morfologi dan histologi gonad. Yang kelima adalah kualitas air. Kualitas airnya diamati setiap minggu kecuali amoniak diamati pada awal minggu, yaitu pada minggu pertama, kedua, dan tiga serta minggu keempat. Untuk parameter, jadi parameter kualitas air yang diamati diantaranya adalah ada kandungan oksigen terlarut ataupun DO-meter, ada dua temperatur air, yang ketiga ada nilai pH-nya, dan yang keempat ada amonia. Untuk hasil dan pembahasan dalam jurnal yang saya ambil ini menunjukkan bahwa nilai GSI dan HSI tertinggi adalah perlakuan HCG. Ini merupakan dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH yang terkandung dalam hormon HCG yang dimana diinduksikan ke dalam tubuh belut sawah itu melalui penyuntikan serta proses perkembangan gonad sendiri yang sedang berjalan. Jadi nilai untuk HSI akan meningkat seiring dengan proses fitogenesis dan ini akan lebih rendah daripada GSI. Jadi pada saat final maturasi menggambarkan bahwa tingkat kebuntingan belut sawah sendiri antara perlakuan PMSG dan HCG ini sama-sama besar ataupun mencapai hampir 71,43% untuk induk bunting. Jadi hal ini disebabkan oleh peran hormon FSH dan LH yang terkandung pada hormon PMSG dan HCG. Jadi memiliki sama-sama merangsang ataupun peningkatan hormon FSH pada pituitarinya sehingga dalam proses perkembangan gonad sendiri berjalan lebih cepat. Dan tentunya hasil penelitian pada
pada parameter tingkat kematangan gonad yang terbaik berdasarkan kualitas kematangannya adalah perlakuan HCG seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi hasil ini membuktikan bahwa perlakuan HCG merangsang proses pematangan dari gonad ataupun maturasi sendiri. Untuk jurnal saya di sini mereview tentang jurnal yaitu dengan judul aspek reproduksi ikan belut ataupun Monopterus albus di area pesawahan Desa Terentang Hilir dan Desa Sungai Radap, 2 kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Untuk latar belakang dari jurnal ini merupakan salah satu produk perikanan yang dihasilkan dengan ataupun dari perikanan tangkap ataupun perikanan dalam satu budidaya dan termasuk ke dalam salah satu spesies ikan air tawar yang sangat sering dijumpai di negara Indonesia. Untuk belut sendiri adalah hewan yang bersifat hemaprodit protogini, di mana proses diferensiasi gonadnya bagian dari fase betina ke fase jantan. Untuk tujuan dari jurnal ini adalah tujuan penelitian ini untuk menentukan rasio kelamin belut, tingkat kematangan gonad ataupun TKG belut, dan indeks kematangan gonad ataupun TKG belut, dan ukuran pertama kali matang gonad belut, seterusnya pola pertumbuhan belut, dan sebaran frekuensi panjang belut. Untuk metode yang digunakan adalah penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu lokasinya pengamatan dipilih dengan sengaja oleh peneliti di area persawahan yang merupakan suatu habitat belut sendiri. Untuk teori yang digunakan itu adalah yang pertama rasio kelamin jantan dan B betina, tingkat kematangan gonad, dan indeks kematangan gonad dihitung menggunakan rumus. Jadi untuk yang kedua teorinya adalah tingkat kematangan gonad, penentuan TKG belut jantan dan betina diamati secara morfologi. Gonad ini dicocokkan sesuai dengan kriteria pada klasifikasi tingkat kematangan gonad, jantan, dan betina. Jadi hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah tingkat kematangan gonad ikan dari tahap belut memijah sampai dengan memijah diketahui dengan melihat ciri-ciri yang bisa kita lihat dengan ciri-ciri gonadnya seperti warna gonad belut jantan yaitu warna putih, warna gonad betina itu kuning. Jadi terdapat bertelur salah satu parameter yang sangat penting untuk penentuan ukuran ikan terkecil yang ditangkap ataupun boleh ditangkap, itu yakni menentukan ukuran pertama kali matang gonad pada ikan.